Mudah-mudahan warisan yang beliau tinggalkan untuk kita semua, Al-Quran Desa Seberang Taluk beserta rekan perangkat. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Ibu Ketua BPD Desa Seberang Taluk beserta anggota yang hadir. Adapun kegiatan pada malam hari ini, acara yang akan kita lalui, yang pertama yaitu pembukaan dari kami sebagai MC yang sedang berlangsung. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Marwan Yohanes beserta rombongan, yang kami hormati Babinsa, Babinsa Tikmas, yang kami hormati Ketua BPD, Ketua Pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Seberang Taluk. Bersyukur kita pada Allah SWT karena masih diberi kesempatan dan kesehatan bisa berkumpul di balai pinggir sungai Desa Seberang Taluk untuk mengadakan reses Bapak Marwan Yohanes. Jadi dengan reses ini mudah-mudahan aspirasi masyarakat Desa Seberang Taluk terserap. Reses Bapak Marwan Yohanes yang kedua sudah datang ke Desa Seberang Taluk. Salah tahun kemarin Bapak datang juga ke Desa Seberang Taluk. Jadi Bapak mungkin perlu juga saya sampaikan sedikit. Kami Desa Seberang Taluk Pak sangat membutuhkan jalan pertanian. Kemarin Bapak menyampaikan waktu saya berbincang dengan Bapak tahun kemarin untuk jalan pertanian tidak boleh di provinsi. Tapi tahun ini seorang saya Pak. Rencana saya Pak itu ada jalan dari Titibosi ya Pak, tembus ke Rusung Tua, itu jalannya sudah kami bebaskan Pak. Sudah berapa kali kami minta perjuangkan, mengusulkan ke pihak-pihak yang terkait Pak, sampai sekarang belum dapat Pak. Jadi kalau itu Bapak bantu, kami sangat berterima kasih Pak. Masalah di situlah sumber kehidupan masyarakat Desa Seberang Taluk Pak. Pertanian, peternakan, perikanan di situ jalan Pak. Jadi mohon kami banyak-banyak Pak, perjuangkanlah Desa Seberang Taluk. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan oleh Allah SWT. Jadi mungkin saya tidak akan panjang lebar, banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir di Desa Seberang Taluk dan akan menyampaikan Pak. Jadi mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Marwan Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Desa Seberang Taluk, Bapak Babinsa Tikmas, Babinsa, tokoh masyarakat, Ibu Ketua BPD belakang maju. Saya anggota dia kedua. Ketua BPD serta anggota, para alim, para ulama, tokoh adat, kaum ibu, para pemuda, undangan semuanya yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bersilaturahim, melaksanakan tugas konstitusi kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Bapak Kepala Desa bahwa ini reses saya yang kedua di Desa Seberang Taluk. Kenapa saya dua kali? Dulu waktu kampanye
Saya juga 2 kali kemari. Reses itu kembalikan dari kampanye. Ayo biar di resesnya Bu. Ayo biar reses Bu. Hah? Nggak makan-makan kue dah. Reses itu kebalikan dari kampanye. Kalau bisa saya mohon diisi kursi depan biar agak bagus nanti di fotonya. Nah, kosong. Apalagi di belakang itu gelap. Nah, diisi ke depan Bu, diisi ke depan. Jadi reses itu kebalikan dari kampanye. Dulu kampanye saya datang kemari, saya minta didengarkan. Kalau nanti saya terpilih, saya akan perjuangkan masyarakat seberang Taluk. Alhamdulillah saya sudah terpilih. Nah, datang lagi kemari itu adalah untuk mendengarkan. Nah, kalau dulu kampanye saya minta didengarkan, kalau sekarang saya ingin mendengarkan. Untuk itu silahkan nanti disampaikan hal-hal yang dianggap kebutuhan untuk pembangunan daerah kita. Untuk seberang Taluk ini, kalau saya tidak salah ada 2 yang sudah kita bantu dan kita serahkan. Yang pertama dulu adalah kelompok ternak, sudah dibagi. Lah banyak anaknya, jauh ya Pak deh. Baik, udah berikor. Berpisah kininya atau persatu sekandang? Oh berpisah. Ini sebaiknya koloni. Maju kelompok, pohonnya berkelompok, peliharonya kelompok, kelompok. Sabotase. Yang baru-baru ini yang berserakan Al Sintan, alat mesin pertanian. Waktu itu di dekat SD Pak ya, di AT. Di sini aku datang balik. Kira apa yang paling prioritas kita perjuangkan yang bermanfaat untuk masyarakat awak? Apakah itu pembangunan secara umum atau untuk kelompok juga silakan. Sepanjang itu kewenangan dari provinsi. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa pertama kita 3 tahun agak terbatas anggaran kena COVID, sehingga tidak banyak hal-hal yang bisa direalisasikan. Yang kedua, dulu kita belum bisa untuk memberikan bantuan ke masjid atau jalan seminisasi drainase ke desa, karena desa itu sudah punya ADD dan dulu hanya diperuntukkan kelurahan. Alhamdulillah itu ruas jalan baru selesai di Kelurahan Simpang 3. Ada 2 ruas itu kita bangun. Nah, waktu itu bereses, masyarakat minta seminisasi, lah selesai bersamaan dengan Pasar Usang Basra, Muara Lembu dan Simpang 3. Nah, untuk seterusnya kalau Labulia anggaran untuk membangun desa, jalan seminisasi maksudnya dengan drainase, silakan nanti Pak Kades. Begitu juga dengan masjid. Kalau dulu anggaran kita sangat terbatas karena COVID, sehingga banyak bantuan-bantuan sosial yang sifatnya hibah itu dikatakan ditiadakan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai agak membaik kondisi COVID dan anggaran apa tuh? Dan anggaran kita sudah mulai bisa kita arahkan untuk hal-hal yang skala prioritas, terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi nanti kalau ada ruas jalan yang memang perlu seminisasi akan disampaikan, tetapi juga harus disertai dengan proposal. Nah, kemudian juga bisa kita perjuangkan seperti jalan produksi tadi Pak Kades ya. Jalan produksi nanti saya akan konsultasikan apakah itu ke Perkim atau ke dinas terkait perkebunan atau pertanian. Kosongkannya dulu, yang penting tujukan kepada Pak Gubernur Riau.
Tujuannya ke situ. Nanti kalau anggarnya ada di Dinas Pertanian, dibuat ceki Dinas Pertanian. Bapak Ibu sekalian, kalau saya reses lebih suka yang seperti ini. Bisa ada dialog. Daripada kita hiburan penting, pakai band, pakai apa. Tapi jangan sampai tidak sampai substansi dari reses itu. Tujuannya adalah menyerap aspirasi, tapi waktu habis untuk kita berhiburan. Hiburan penting, tapi jauh lebih penting penyampaian aspirasi dari masyarakat. Tidak perlu beramai-ramai benar. Kalau bisa ramai, ya samuek di tenda. Indonesia merdeka hanya berkumpul beberapa orang pemuda. Dari sekian orang pemuda, dari yang Yapa, yang Selebes, yang Ambon, berkumpul mungkin hanya sebanyak kita ini, tapi Indonesia dibuatnya merdeka. Nah, kalau orang seberang Taluk sudah berkumpul seperti ini, bisa berjuang untuk merebut APBD Provinsi Riau. Yang penting yang disampaikan kebutuhan, jangan keinginan. Kami kodok banjir Bapak, payah pergi seborang. Kadang-kadang kepala desa nak pergi rapi, lah payah. Boleh ke kami helikopter. Ada pitile ado boleh desa seberang Taluk helikopter. Nah tiba helikopter siko di mana ke diletak. Nah ada tompek. Laila do tompek. Di mana misi minyak ya. Sedangkan misi solar ya bisa merangkak ke situ lagi kepayan wak kini nak. Apalagi minyak helikopter. Laila boleh minyak sapo supir ya. Lala dapat supir cari ke Jawa dan dari mana gajinya? Rupa tak gaji dah. Berarti itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Jadi yang saya maksud, yang diusulkan itu kebutuhan. Iya Pak ya? Lakonal ke abona. Belum mengenalkan diri. Lah BP apa? Alhamdulillah. Kalau ulun terpasuk. Mari. Baik, untuk itu kita ringkas saja. Kadang-kadang godang lo biar randai ke pada konsumsi tenda wak okay. Sudah tuh nya nak melogu lah. Makanya wak lo biar lo pendek aja sudah tuh melogu wak. Setuju? Ini lah bayar ya, itu punya istiqomah minta duit balik ya. Acara lah selesai. Hah? Makanya kita perpendek. Silakan disampaikan usulan. Syarat satu sebut nama, yang kedua singkat padat usulannya. Jangan curhat. Nggak sikot tompeknya nah. Nah, sampaikan apa usulannya. Sebut nama, minta itu jangan yang ketek, yang godang, yang banyak. Kau anggota dewan turun minta bola poli kecil, minta baju rebana kecil. Yang turunnya anggota dewan, bukan Marwan. Kalau hanya minta bola poli, baju rebana, tak perlu menunggu Marwan jadi dewan ya. Ada soki bantu nah. Aja deh. Ambo persilakan. Pok mana? Saya punya Pak. Ya kawan saudara banyak mungkin Bapak. Terutama Medi, halaman Dusun Tebing Tara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi masalah reses itu adalah untuk masyarakat yang diajukan ke DPR sebagai pempanjang tangan ya Pak. Di sini perlu kami sampaikan, yang mana tadi Bapak sampaikan usullah dengan sebanyak-banyaknya. Yo itu Pak. Yo itu Pak. Nah, yo. Saya minta 52.000, minta 500 juta. Ya kalau bicara tidak perlu KTP menurut bawah pun jadi. Tapi kita terlaksana tanya yang pertama khusus untuk kesejahteraan masyarakat kami di seberang Torwa. Mungkin banyak yang mengusulkan pertama ya untuk
umum Pak. Ayo ngurus kita terbaru Pak. Nah, yang pertama masalah umum. Umumnya tentu perlu jalan. Jalan kalau mau panjangkan lagu dari nampaknya nomor Berantongan. Berantongan itu kalau tengok jalannya Pak panjang lokasi umum mungkin dari Pangkal kemari ke Pangkal Kecil mungkin lebih 150 meter mungkin. Jalan untuk di umum tuh Pak ya, bukan jalan desa kan? Tunggu dulu Pak, itu disampaikan Pak. Jadi yang pertama jalan umum Pak. Jalan umum itu kalau dari Pangkal ke sampai Pangkal itu kalau salah sekitar 1,5 kilo mungkin. Jalan itu kami tengok memang payah tua-tua kami umum. Ini sebab ini banyak umum orang tua-tua orang tua-tua. Malam buatnya membawa boleh, membawa boleh. Jadi yang pertama jalan untuk dari perkuburan ke Pedantungan itu pertama. Yang kedua Pak, jalan dari Titi Bosi sampai kemudian ke dari Walawang itu jalannya tidak selesai Pak. Itu pertama dulu. Nanti yang kami minta itulah jalan dulu yang sangat diprioritaskan Pak. Karena kami orang tua banyak komodo orang dulu ya duit kodenya. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang sinisasi Pak. Karena daerah kami ada termasuk daerah lingkungan kota, termasuk lingkungan kota Kuantan. Kalau tengok jalan sinisasi sudah banyak pecah-pecah Pak, apalagi kan membangun. Jadi kalau bisa membangun, elok karena kalau tidak beda diperbaiki Pak jalan-jalanan lalu. Jalan sivilisasi itulah banyak pecah-pecahan Pak. Kalau orang lapi-lapi kami selapi pun selesai. Yang kedua itu masalah jalan. Kemudian kalau jalanan goda ya banyak sebenarnya Pak. Pertama jalan kita Tobang, itu buruk aja jalan. Kemudian jalan di Sintuo ini kalau mau pribadi lah Pak, tidak sanggup mau melakukan mungkin berjalan. Sekolah kemari lah, apa mau tu lalu buat macam belakang pisau jalan ni Pak. Atau nanti lah mau usulkan itu masalah transportasi. Kemudian yang kedua masalah peternakan Pak. Peternakan mungkinlah berjalan. Ya kalau bisa Pak, ada dua pengembangan ini overlah ke seorang. Apa sebab seorang itu sangat membutuhkan Pak. Ekonomi kami boleh katakan ekonomi lemah. Jadi kami mau harapkan kalau ada misalnya peternakan baik gogo, baik jawi, apapun kambing, kemudian tiap pun jadi. Jadi kalau ada itu baru kami mohon kepada Bapak untuk dapat menyampaikan yang masalah peternakan. Kemudian yang ketiga mungkin mau campur Pak. Yang ketiga masalah palawija. Palawijanya orang dibantu dari kepala desa. Mudah-mudahan bantuan itu hendaknya torui berlanjut dan putri tengah jalan. Kalau bisa dipenuhi segala. Apabila kita oleh masyarakat awak, mulai dari bibitnya apa dia tak? Aku sebab Pak, contohlah pertamakan kalau bercukai itu tak ada bibit. Kalau kami tanam sudah kami cabut, tentulah banyak bibit kita lihat. Jadi itu perlu kami lakukan masalah pertanian, yaitu pertanian dan palawija tolong botol-botol diperhatikan kami masyarakat bawah. Kemudian yang berikutnya Pak,
bulan 2 Pak. Ini masalah perikanan. Kalau perikanan banyak tuh di bibit gini Pak. Jangan ngetokan aku motor apa nilai makanan. Bibi lah atau beli Pak. Aku kami kamu kembangkan. Nah kiaknya 50.000 cari. Kadang-kadang ini hujan loh. Jadi mohon kepada Bapak masalah ikan bisa atau apanya turun diopor ke seberang. Nah, itu yang sangat-sangat kami harapkan Pak. Tapi yang paling kami prioritaskan Pak itu adalah masalah jalan tadi macam kayak mumpuk orang tua kami mau bibi atau konia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Bapak Ali Marwan, kemudian juga Bapak Kepala Desa beserta jajarannya dan seluruh tidak akan memperpanjang Pak. Kemudian kita lanjut aja. Namo Helpius, alamat Dusun Genting Raya. Permintaan mungkin duo ya Pak. Duo. Yang pertama tadi adalah mungkin seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kades tadi dan juga yang sudah disampaikan Abang tadi. Secara umumnya adalah sarana dan prasarana itu jalan ke kebun dan jalan di desa. Jalan di desa itu bukan dia di samping jalan semenisasi, jalan aspal baik di dalam, baik di tepi kuantan maupun di belakang sudah boleh katakan lah parah. Belum tahu sekali di belakang itu hancur. Nah sampai sekarang belum bisa diperbaiki. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak bisa memperbaikinya. Kemudian yang kedua Pak, yaitu masalah kami di Seberang Tolua maupun Seberang Tolua Ilir. Tapi terkhusus sekali kami di Seberang Tolua itu kami sampai sekarang belum ada ambulan. Karena mobil ambulan. Karena nampaknya kami sakit, kami segala macam, kami harus nelpon dulu ke masjid raya ataupun ke tempat-tempat lain untuk datang ke sini. Dan gitu juga umpamanya kawan-kawan ataupun sanak saudara yang meninggal di Rantaurang diantar oleh RSUD yang bersangkutan ambulan sampai kemudian pulang. Nah untuk membawa ke kuburan lagi tentu cari ambulan lagi kami. Jadi kalau HP kami dapat ambulan sebuah. Mungkin itu aja Pak. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi dari Dusun Tebing Tara. Pertama jalan produksi. Untuk jalan produksi nanti silakan dibuat proposal tujuan ke gubernur, ceki buat dua di situ. Satu dinas Perkim pemukiman perumahan dan pemukiman, yang kedua dinas pertanian. Iko pertanian atau perkebunan jalannya? Pertanian, berarti jalan produksi pertanian. Silakan kebutuhan panjangnya berapa untuk disampaikan proposalnya ke dinas. Nanti bisa dibantu Pak Desa. Yang kedua sama yaitu jalan Riborawang ya. Cuma titiknya aja yang berbeda. Kemudian jalan semenisasi. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Elpius. Cuman Pak Madi itu bantuan ternak sapi. Ayo bisa ditambah. Pada hari pembukaan pacu jalur, kami Pak Gubernur langsung memberikan asuransi untuk ternak sapi yang telah diberikan beberapa bulan yang lalu. Jadi petangnya kami lah menyerahkan ternak sapi kepada 3 kelompok ternak di Kuantan Singingi, mulai dari Mudiak sampai ke Ula. Ambo itulah memasukkan sangat banyak. Tinggal lagi kelemahan kita terutama sering membuat permohonan itu berkelompok, karena memang harus kelompok, tidak boleh perorangan. Cuman setelah sapinya datang,
dibagi-bagi pelihara masing-masing. Sebenarnya tidak seperti itu. Ini harus dikoloni, kandangnya itu kelompok. Karena dengan diberi 15 ekor sapi itu sama dawa dengan diberi pabrik pupuk. Karena kotoran padat dan kotoran cairnya itu. Kalau itu sekadang berkoloni, saya akan usulkan nanti pengolahan limbah ternak, ada paketnya. Nah, dipelihara sapi ini dulu cara lah bagus, mungkin lah berkembang, itu bisa kita usulkan pengolahan limbah ternak. Seperti di Lalak dan di Sore, itulah tonan pupuknya. Dulu dibantu hanya 20 ekor, akhirnya ratusan Jawi itu. Kelompok terus mengembangkan. Nah, risiko kalau kelompoknya tidak berkembang, agak sulit membantu kelompok lain sesudah itu. Nah, walaupun demikian, silakan nanti ada nama kelompok ternaknya, Pak. Nah, kalau ulun buat nama kelompok dulu. Peserta 50 orang atau 10 orang. Tapi syaratnya harus dari kakak yang berbeda. Jangan nanti ketua, bapak, sekretaris, menantu, bendahara, besan. Itu jangan seperti itu. Harus berbagi. Dan kita membantu, kita berikan bantuan itu kepada yang mampu. Jangan yang tidak mampu. Ayo setuju, orang yang mampu kita bantu. Ayo setuju. Dan setuju lah. Kalau tidak mampunya mati ternak tu bisa. Orang yang mampu mengurusnya. Ini boleh ke orang tidak mampu. Ayo kalau main di pasar ternak apa keliar di siku abi padi orang. Itu bagi lo apa bisa. Saya setuju. Jadi berikan kepada yang mampu mengurusnya. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh satu garis galo ya, berbagi, karena ngurusnya nanti supaya bersama. Yang berikutnya adalah tidak boleh dalam kelompok itu orang sudah punya honor dari pemerintah. Bu ketua BPD ada honor dari pemerintah. Bu ketua mungkin tidak, bu anggota lah dapat. Biasa sebutin berapa jumlahnya. Jadi kalau ketua BPD dapat honor dari pemerintah, berarti tidak boleh menerima bantuan pemerintah. Apakah kelompok ternak, kelompok tani, kelompok apapun. Pak Kades ada honornya. Nah, tidak boleh. Kepala dusun, Pak RT, ini ditunjuk tuh untuk mengurus masyarakat. Jangan untuk dapat bantuan ini ada dulu. Aduh di kabupaten lain deh, tuh Pak di kabupaten sini kamu ya. Kamu tipe ini banyak akal loh kayak. Ada menerima honor kan amonya nya. Ini mau kan tidak ada masuk, ada ini ya. Di sekolah tidak, Pak. Pak Binsa, ada tidak yang model tuh? Nah. Itu syaratnya itu ya. Jangan satu keluarga dalam kelompok itu, tidak boleh orang yang sudah menerima. Nanti kalau dimasukkan juga, begitu verifikasi itu gugur. Nah jadi dapat lah. Jadi tadi pagi waktu hari pembukaan tuh Pak Gubernur berundang kemari menyerahkan asuransi. Jadi sapi-sapi yang dibantu oleh pemerintah itu diasuransikan. Kalau mati diganti. Diganti sapinya tuh. Nah, tapi kadang-kadang banyak namanya akal. Hilang ya, kayaknya mantain lah. Nah, itu masuk penjara nih model itu mah. Kalau ketahuan. Ya. Itu Pak Madia. Kemudian Palawija. Kalau bisa bantu Toru ya Pak. Itu tidak bantu namanya, orang minta pelihara namanya mah. Jadi kalau dibantu sekali itu kapan perlu, yang berikutnya itu kelompok lain bantu lagi. Bibitnya lah dibantu nih, itu dikembangkannya. Bila tak jual kalau kau itu minta lo balik. Tapi ayah ini pemerintah lah Pak. Soalnya ada tidak bisa Pak. Hah? Ada tidak bisa dikembangkan lah. Kecukiran bisa dikembangkan. Gimana? Kecukiran bisa. Mana mic-nya tadi? Nah. Olah lagi. Ya, dulu tidak bisa dikembangkan Pak. Contoh, kecukiran kiri organ kali, berarti tanam kali, dapur kali.
makanya ada sama dengan sapi tadi. Kelompok sapi dibantu 50 ekor atau 10. Ya tak? Begitu beranak induknya 3 kali baru dijual. Iko ada lah satu tiba bantuan diantar kemari. Menyemua orang baru di tempatan tuh tukang antar, tukang guli ternak letih boleh sih kau apa nak berkembang ya. Jadi syaratnya itu apa indukannya itu lah beranak 3 kali baru dijual induknya. Pakai berita acara menjualnya dah. Nah kalau nanti kelompok itu menjual nanti bantu lagi bukan seperti itu. Dibantu diberi pancing. Nah setelah dapat pancingnya silakan. Itu ada yang untuk makan, ada yang untuk bibit. Begitu pula Apa nama Pak sampaikan itu kotor Pak. Tapi kadang-kadang nanda beri ya. Itu kalau itu betul-betul orang betul-betul mampu ya. Tadi apa tidak setuju dia orang mampu lah. Orang tak mampu ya Pak. Iya. Jadi kalau bapak bertanam lado, tidak apa-apa dijual ladonya segala ya. Pamonya dapat duit 500.000, 400.000 untuk kelompok, 100.000 bolehkan ke bibit. Tidak perlu lado yang ada itu bibit kan ya. Gitu Pak. Besok sibuklah Pak membuat bibit itu. Jadi duit yang ada itu ditabung. Kalau dilalak itu Pak, orang tuh kini setiap tahun diambil jawi sekuat untuk korban. Jadi kalau ompek boleh orang, ada ekor jawi diambil dikorbankan ke nama anggota. Dan setiap apanya menjual anak-anak sekolah. Jadi kalau dijual jawi itu duitnya untuk kelompok, bukan ikut lambo cikuk surang, ikut lambo surang, mereka dijual untuk surang. Ini bukan seperti itu, ya Pak ya. Nah, kemudian bibit perikanan, tidak ikan darat itu kita di Provinsi Riau itu dianggap sudah berhasil. Karena dulu seluruhnya diarahkan ke ikan darat. Jadi kalau ada yang gagal lah berarti dia tidak merawat dengan benar. Sehingga kewenangan ikan darat tidak ada lagi bantuan provinsi, bisa di kabupaten. Provinsi kini fokus membudidayakan ikan laut. Nah, jadi di Meranti, di Bengkalis, di Dumai, itu kita membudayakan ikan laut. Kalau ikan darat kan terlalu lama kita dibantu. Nah, jangan sampai seperti yang Bapak sampaikan tadi. Labi bibit sekolah dijual minta lo lihat. Bila sekolah minta Anda seperti. Nah, jadi kalaupun ikannya dijual, disisihkan uangnya itu sebagian untuk beli bibit berikutnya. Supaya apa? Supaya minta lo bantu kelompok lain. Apakah di desa awak atau di desa lain. Nah, gitu maksudnya. Pak ya. Jadi kalau perikanan Pak minta bibit tidak bisa ke provinsi dan ke kabupaten. Ini ada kewenangannya. Minta kabupaten ke provinsi tidak ada dapat lah. Karena kini fokus membina perikanan laut. Awaklah berhasil kini di daerah Bengkalis itu budidaya udang paname, jadi udang laut. Jadi di laut itu Pak buat keramba. Gitu. Ya Pak ya. Oke, kemudian Pak Elpius Ambarso Samu cuma satu perbedaannya. Itu ambulan. Ambulan ya. Kamu sampaikan Pak Kades, kalau keluarga awak ada yang sakit, yang butuh ambulan, kalau dari Pekanbaru kemari teleponnya lambo. Ada beberapa ambulan awak. Memang untuk ditempatkan kemari belum bisa, karena baru punya 5 yang ditempatkan di 5 kabupaten. 1 ada di Kuantan Singi, tapi peta rusak sedang direhab, nanti aku balikkan oleh Kuantan Singi. Jadi silakan nanti apakah yang dari Siko ke apa. Kalau kami biasanya mengantar tuh kalau orang itu meninggal, kalau ambulan awak lagi di Siko, nah itu ya harus sampai ke kubur. Gitu. Insya Allah Pak, proposal itu penting Pak, termasuk ambulan tuh. Ambulan itu silakan nanti dibuatkan proposal. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Yon tadi desa dibuat proposal, kami itu Pak dibuat proposal Pak ya nanti silakan Pak Kades ya. Ya. Jadi Bapak bantu buat proposal, nanti silakan ke saya.
Itu kan tak ada lagi kan? Ada lagi. Aku orang lain adalah Pak membentuk kabinet Indonesia Maju. Yang lah menjawab bisa dijawab ya. Yang ada P. Pertanyaannya, Jokowi Maruf Amin menunjuk putra terbaik bangsa untuk menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pertanyaannya, siapa nama Menteri Pertahanan tersebut? Iya mana Pak? Baju kuning. Ya, bagi dua sama Pak nanti. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Nah, Jokowi Maruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju memilih putra terbaik bangsa untuk menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Siapa nama putra terbaik bangsa tersebut yang menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia? Nama kau Lupit. Nama. Kalau saya Rapid, jawabannya Prabowo Subianto. Sebagai apa Prabowo Subianto itu? Sebagai Pertahanan Indonesia. Kenapa dia yang dipilih? Karena Dia Putra terbaik. putra terbaik bangsa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Bagi dua. Hah? Anda tuh dijawab ini induk, punya lepek. Pertanyaan keempat, terakhir. Ya kalau bapak-bapak nunjuk terus itu dah, ini dua. Pertanyaan terakhir. Pada tahun 2009 Marwan Yohanes duduk sebagai anggota DPRD Kuantan Singingi dan sekaligus melanjutkan sebagai ketua DPRD setelah Sukarmis menjadi bupati. Kemudian pada pemilu 2014-2019 Marwan Yohanes terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. 2019-2024 Alhamdulillah kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau untuk yang kedua kali. Pertanyaannya, ini induk jawabnya, ngalah apa-apa mau. Pertanyaannya, setelah 1 kali di kabupaten, 2 kali di provinsi, untuk 2024 kemana Marwan kita dukung? Maju kemana? Maju. Tuh, ya, mana yang mana Pak? Itu, yang, silakan maju. Ke kabupaten olah, ke provinsi 2 kali, kemana lagi kita dukungnya? Lagi ambil. Apa? Siapa? Ya Bu, silakan. Abu ulang Bu ya. Abu ulang ini situ tegak Bu. Situ storing mic-nya. Abu ulang pertanyaannya. Di mana muka dia diam? Coba. Marwan telah duduk di Kabupaten Kuantan Singi pada tahun 2004-2009. 2019 ke 2014-2019 duduk sebagai anggota DPRD provinsi. 2019-2024 kembali terpilih sebagai anggota DPRD. Menurut Ibu sebaiknya kemana Marwan Yohanes ini untuk tahun 2024 kita dukung? Kemana? Godang nek. Kemana baiknya Marwan kita dukung besok? Nah, godang orang. Duk camping lah. Kemana? Abek ke Pusek dulu ya. Diulangi, kemana Marwan 2024 kita dukung? Ke anggota DPR RI. Setuju? Setuju? Makasih Bu. Hadiah nyemil. Maju Bu. Jadi kemana Marwan didukung besok?
DPR RI jadi ke pusatnya ini loba di pusatnya lah ya. Nah, dia saratui dia ibu menyuruh ambo ke pusat dapat bonus 50. Nah, oke, masih ya. Ayo tekun suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Bapak Marwan Yohanes, anggota DPR Provinsi Riau. Kemudian yang saya hormati Bapak Kades Seberang Taluk, Babinsa, dan Nabil, BPD, Ketua Pemuda, serta masyarakat Desa Seberang yang sempat hadir pada malam yang berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah dan terima kasih kita kepada Pak Marwan yang telah mengambil titik di Desa Seberang Taluk. Banyak desa di Dapil Inhu Kuansing, tapi Pak Marwan memilih Desa Seberang. Sudah 2 kali Pak ya.